Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik, alhamdulillah ya. Untuk mengawali kita pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya, berdoa. Silakan Bait. Marilah kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, gerak. Ucapkan salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya. Masuk semua. Sudah sarapan belum? Sudah? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, berarti kita udah siap untuk belajar ya. Nah, sebelumnya kalian berdiri dulu sebentar. Kita melakukan ice breaking ya. Karena dengan ice breaking, pembelajaran yang akan Bapak kasih akan masuk ke dalam pikiran kalian ya. Clue-nya adalah kata Bapak ya. Kalau seandainya nanti Bapak bilang kata Bapak, kalian lakukan apa yang Bapak suruh ya. Kita contohkan dulu ya. Kata Bapak, angkat tangan kanan. Kata Bapak, angkat tangan kiri. Kata Bapak, jangan turunkan tangan. Kata Bapak, turunkan tangan. Ngerti? Kita lakukan ya. Kata Bapak, tunjuk ke atas. Kata Bapak, tunjuk ke samping kanan. Tunjuk ke bawah. Ya, ada yang salah ya, karena tidak ada kata Bapak. Kita tepuk tangan dulu sebentar ya. Nah, kita kali ini siapa yang salah, nantinya langsung duduk ya. Langsung duduk. Kata Bapak, angkat tangan kiri. Kata Bapak, jangan turunkan tangan kiri. Turunkan tangan kiri. Kata Bapak, angkat tangan kanan. Kata Bapak, turunkan tangan kanan. Turunkan tangan kiri juga. Kata Bapak, turunkan tangan kiri. Angkat lagi tangan kiri. Angkat tangan kanan. Kata Bapak, angkat kedua tangan. Kata Bapak, turunkan kedua tangan. Kata Bapak, tunjuk ke depan. Tunjuk ke samping. Tunjuk ke kanan. Tunjuk ke bawah. Ya, semuanya konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita. Itulah ice breaking yang kita lakukan hari ini ya. Silakan duduk, anak. Pada hari ini kita akan melakukan materi pembelajaran hukum Archimedes, melanjutkan materi yang lama yaitu hukum Pascal ya. Sama-sama pada tema fluida statis ya. Hanya saja beda hukumnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Bapak punya suatu permasalahan ya. Seandainya Bapak punya kerikil ya. Dan punya kayu ya. Manakah yang akan tenggelam? Batu ke kerikil. Mengapa? Pak. Ya, Bait. Karena batu kerikil lebih berat dari bangkai kayu, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Ya, Paila. Gaya angkat pada kayu lebih besar daripada gaya angkat batu kerikil. Iya.
Kasih aplaus untuk kedua teman kita ya. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Ini adalah hukum Archimedes. Siapa yang tahu hukum Archimedes? Destin? Gaya angkat ke atas, Pak. Iya. Erin? Benda melayang terapung sama tenggelam, Pak. Iya. Erik? Gaya aku, Pak. Gaya apung. Ada lagi? Apa, Alpit? Kapal laut. Ya. Kapal laut ya, kapal laut. Nih ya? Balon udara. Ruben? Kapal selam, Pak. Kapal selam ya. Kasih aplaus untuk kita semua. Jadi apa yang udah kalian sebutkan itu termasuk pada hukum Archimedes. Dan yang kapal selam, kapal laut, kapal pesiar itu termasuk pada contohnya ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ini ada tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar hukum Archimedes. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menganalisis hubungan besaran fisis pada hukum Archimedes. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan praktikum, peserta didik dapat menganalisis konsep Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan praktikum, nanti ada praktikum ya nak ya. Peserta didik dapat mendesain percobaan hukum Archimedes. Selanjutnya, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan percobaan hukum Archimedes. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan hukum Archimedes dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak ada suatu permasalahan. Nah, ini ya. Permasalahan pertama. Lihat pada gambar. Gambar apakah itu, nak? Orang mengangkat batu. Dari ketiga posisi pada gambar, posisi nomor berapakah mengangkat benda terasa ringan? Satu. Sepakat satu? Ada yang lain? Tidak. Mengapa mengangkat benda di dalam air terasa ringan? Ada yang bisa menjelaskan? Zikri? Karena benda pertama, berarti yang pertama ya. Yang pertama berada di dalam air ya. Ada lagi? Ya. Karena pada posisi satu, benda mendapat gaya angkat ke atas. Karena pada posisi satu, benda mendapat gaya angkat ke atas. Ya, kasih aplaus untuk teman kita. Siapkan HP kalian. Tulis jawaban kalian di link berikut pada Padlet ya. Bapak sudah siapkan Padlet dengan link yang ada di depan. Silakan isi, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Silahkan kalian perhatikan pada video yang udah Bapak tampilkan. Nah, sudah selesai. Kita lihat lagi permasalahan kedua. Permasalahan kedua, mengapa orang-orang dapat mengapung di laut mati walaupun tanpa alat bantuan? Tadi itu laut mati, nak ya. Laut mati. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Ayu? Karena air laut mati lebih asin daripada air laut biasa. Ya, karena air laut mati lebih asin daripada air laut biasa.
Kasih applause untuk Ayu. Ya, pada laut mati, kadar keasinan garamnya itu 8 kali lebih besar daripada laut biasa. Karena itulah kenapa orang-orangnya pada mengambang, karena kadar garamnya lebih besar. Nah, di slide ada jawaban. Silahkan dicari lagi jawaban selama 5 menit. Ya. Terus jawaban kalian di slide Padlet ya. Jawabannya boleh lebih dari 1 ya naknya ya. Habis ini akan Bapak bagi kelompok yang sesuai dengan kelompok kita sebelumnya. Silahkan bentuk kelompok 4 kelompok ya, yang biasanya udah kita lakukan ya. 4 kelompok silahkan dibagi. Ini udah kelompok seperti biasa. Silahkan ketua kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah Bapak siapkan. Ya, ambil. Ambil ya. LKPD-nya ambil, Nak. LKPD-nya ambil satu-satu. LKPD-nya ambil satu-satu. LKPD ambil satu. Satu lagi siapa? Kelompok yang belum mengambil LKPD-nya? Ya, setelah Bapak bagi alat dan bahan serta LKPD, perhatikan semua kelompok. Ini untuk pengisian LKPD akan Bapak jelaskan, ya. Di situ ada tabel ya, tabel kelompok. Silakan ditulis kelompoknya masing-masing, kelompok berapa. Namanya siapa-siapa aja, nama kelompok, ya. Silakan diisi nama kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya di situ. Di situ ada tujuan pembelajarannya. Silakan dibaca. Bahan literasinya. Nah, di bawah itu ada yang namanya alat dan bahan ya. Alat dan bahan. Di situ udah Bapak siapkan cangkir ya, bukan gelas, cangkir ya. Cangkir yang bening. Dan juga ada air, garam 2 bungkus ya. Telur ayam 3 butir, sendok 1 buah. Ya, ini langkah percobaannya. Udah ada di LKPD masing-masing. Silahkan dibaca. Setelah dibaca, kalian lalu isi tabel pengamatan yang ada di poin E ya. Tabel pengamatan yang ada di poin E. Di situ ada komposisi campuran air dan garam, ya. Nah, di percobaan nanti silakan masukkan airnya 3/4 dari cangkir tersebut, ya. Jangan sampai penuh, nanti takutnya kalau dimasukkan telur nanti airnya tumpah, ya. Jangan sampai penuh, ya. 3/4 aja. Nah, setelah itu kalian lakukan langkah percobaan yang sudah ada di LKPD masing-masing, ya. Nah, di situ masukkan telur ayam tanpa pemberian garam. Apa yang kalian amati dari reaksi telur ayam tersebut, ya. Silahkan catat di tabel E pengamatan, ya. Yang kedua, lalu campurkan garam. 1 sendok garam pada 1 sampai 2 sendok garam sampai merata ya pada air yang gelas kedua. Jadi ada 3 gelas. Gelas pertama tidak ada garamnya. Gelas kedua 1 sampai 2 sendok garam. Gelas ketiga 3 sampai 5 sendok garam ya. Caranya kasih 1 sendok dulu ya. Nah ya.
Masukkan telurnya dulu, habis itu kasih garamnya, diaduk-aduk sampai rata ya, sampai rata. Lalu catat, amati dan catat pada poin E ya, poin E. Poin E. Dan hasil percobaannya pada telur itu apa? Apakah dia melayang? Apakah dia tenggelam? Apakah dia terapung? Ya. Nah, di situ akan ada hasilnya. Dan waktu ya, waktu ketika kita mengaduk ya. Waktu kita mengaduk, kalian catat berapa waktu reaksi telur tersebut ya. Ya. Setelah itu ada poin F, itu analisa data. Ya, jadi kalian analisa, kalian perhatikan apa yang menyebabkan telurnya bisa seperti itu dan lain sebagainya ya. Habis itu kesimpulan ya. Catat pada LKPD yang Bapak udah kasihkan ya. Kesimpulannya apa? Terus H, itu ada pertanyaan, silahkan diisi ya. Ada pertanyaan untuk praktikumnya? Tidak ada. Silahkan memulai praktikum dan isi LKPD yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ya. Yang gelas pertama tanpa diisi garam ya. Yang kedua telur dulu baru isi garam ya. Masukin telur dulu ya, ya. Telurnya dimasukin dulu. Jangan penuh-penuh ya. Jangan penuh-penuh. Ini penuh nggak? 3/4 ya. Ya, iyalah nggak apa-apa. Takutnya nanti tumpah kena kalian. Ya, nanti isi lagi nggak apa-apa airnya. Ya. Silakan diisi telurnya. Isi itu dulu, telurnya dulu ya, Nak ya. Masukin telurnya dulu. Ingat ya, mana gelas pertama, mana gelas kedua, dan mana gelas ketiga ya. Ya. Diaduk sampai rata airnya. Kita tambahin lagi nggak apa-apa airnya. Ya. Dah. Bedain ya, 1, 2, dan 3. Itu aja. Diaduk sampai rata. Amati apa yang terjadi pada telurnya. Kelompok 4, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Guru Bapak Ali Nurdin SPD karena telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami praktekkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Nurdin SPD selaku guru pelajaran pada kesempatan kali ini, serta kawan-kawanku semua yang saya sayangi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari apa yang telah kami praktekkan tadi. Nah, pada kesempatan kali ini, orang-orang yang melakukan praktek adalah yang pertama ada Muhammad Bait, kedua Haryadi Alfitri, ketiga Christian Saputra, keempat Yanti Setiawati, kelima Amelia Ayu Puspita, keenam Gaby Aulia, dan yang terakhir adalah Ayu Kinasi. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya, yaitu pada hasil percobaannya. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa ketika telur tidak diberi garam, ketika air tidak diberi garam, maka apa yang terjadi adalah telur tenggelam sepenuhnya. Nah, pada hasil yang percobaan kedua, dapat kita lihat bersama-sama bahwa ketika air diberikan 2 sendok garam, maka yang terjadi adalah telur melayang di dalam air dan tidak tenggelam maupun tidak mengapung. Nah, pada percobaan ketiga, ketika air diberikan 5 sendok garam, dapat kita lihat bersama-sama bahwa telur mengapung sepenuhnya. Nah, waktu-waktu yang diperlukan adalah pada percobaan pertama waktunya tidak menggunakan waktu karena tidak ada reaksi apapun yang dihasilkan. Nah, pada reaksi kedua itu membutuhkan waktu sekitar 1,3 menit untuk mendapatkan hasil yang relevan. Nah, pada percobaan ketiga itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 menit
dan juga untuk menghasilkan hasil yang relevan. Nah, dari semua percobaan yang kita lakukan, kami mendapat sebuah analisis, yaitu saat tidak diberi garam, telur sepenuhnya tenggelam dalam air. Ketika air diberi 2 sendok garam, telur melayang dalam air. Dan ketika air diberi 5 sendok garam, telur mengapung di atas air. Nah, kesimpulannya adalah penambahan garam memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Nah, hal inilah yang mengakibatkan telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Kita lanjut ke pertanyaan yang tadi dijabarkan. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Di sini saya sudah melakukan pengamatan dan juga sudah mencari sumber-sumbernya, bahwa menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Suatu benda akan menampung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada. Karena itulah air yang mengandung garam cukup banyak mampu mengampungkan telur. Kita masuk ke persoalan yang kedua. Faktor apa saja yang mempengaruhi besaran gaya pada percobaan hukum Archimedes? Nah, jawaban yang saya dapat adalah bahwa massa jenis fluida, volume fluida yang dipindahkan oleh benda, percepatan gravitasi. Kita lanjut ke persoalan ketiga. Berdasarkan percobaan tersebut, menurut Anda, mengapa masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli di atas perahu, atau yang orang-orang masyarakat menyebutnya dengan pasar apung, dengan tidak tenggelam meskipun di tengah perairan? Dari sini saya dapat menemukan sebuah jawaban bahwa karena berat mereka dan barang-barang yang mereka bawa tidak melebihi gaya apung yang diterima pasar apung. Mungkin cukup sekian jawaban dan hasil dari presentasi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemaparan dari kelompok kalian ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi kita udah tahu ya, permasalahan yang tadi udah kita bahas telah terjawab oleh praktikum yang udah kita lakukan. Contoh, permasalahan yang kedua. Tadi kita udah melihat sendiri mengapa orang-orang yang ada di laut mati itu bisa terapung. Udah tahu jawabannya? Kenapa? Iya, seperti yang kalian lakukan. Pertama, gelas yang pertama nggak kalian isi garam ya, otomatis telurnya tenggelam. Nah, yang kedua, kalian isi garamnya 1-2 sendok, makan ya. Apa yang terjadi sama telur? Melayang. Dan yang ketiga, mengapung. Karena apa mengapung? Iya, karena garamnya lebih banyak dikasih di air itu ya. Nah, itulah yang terjadi pada laut mati. Laut mati ini 8 kali lebih besar daripada laut biasa kadar garamnya. Maka itulah kita bisa terapung ya. Karena tingkat kadar garamnya lebih tinggi. Nah, di sini Bapak ada evaluasi. Soal evaluasi. Silahkan buka HP-nya. Buka link yang udah Bapak tampilkan. Quizzes ya. Sudah selesai? Nah, ini Bapak tampilkan video sebagai penguatan dari materi yang udah kita bahas, yaitu tentang hukum Archimedes. Ini adalah sebagai penguatannya ya. Bapak tampilkan video. Silahkan disimak. Waktu kecil kita masih main di sekolah, dan kita main banyak sudah. Semuanya dia itu dengan mata karantina, mainkan cara adanya semacam kekuatan yang juga menjadi angkat dan tingkat kepada manusia itu sendiri.
Gaya seperti ini ditemukan sama orang dunia tidak. Yang bilang kalau sebelum ada diskusi secara baik, Ya. Kita udah bersama-sama menyaksikan. Semuanya udah disimpulkan, dikuatkan pada video yang udah Bapak tampilkan. Tadi udah jelas ya, mengapa Titanic bisa tenggelam. Karena rongga udara yang di bawah itu dimasuki air. Jadi massa jenis kapalnya lebih besar dari massa jenis air lautnya. Nah, sebelum kita tutup di pembelajaran kita hari ini, Bapak mau minta satu perwakilan dari siswa-siswa untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hukum Archimedes. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan, Mbak It. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Guru karena telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Nah, dari pembelajaran yang kita dapat pada hari ini, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwa hukum Archimedes adalah hukum yang membuat benda terendam dalam cairan akan mendapatkan gaya ke atas yang sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung. Nah, hukum Archimedes juga menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan memindahkan volume fluida yang setara dengan volume benda itu sendiri saat terendam. Hukum Archimedes ini memiliki beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kapal tenggelam, kapal laut, dan hidrometer. Hukum Archimedes juga dapat digunakan untuk menghitung volume pada benda yang bentuknya tidak teratur, serta massa jenis atau benda jenis suatu benda. Nah, pada presentasi kali ini juga saya mendapat kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih jelek di antara kita semua. Tentunya seseorang atau suatu kelompok itu memiliki perbedaan baik dari cara berbicara, cara penyampaian, dan juga taktik mereka agar presentasi mereka menjadi menarik. Nah, harapan kami atau saya untuk kedepannya adalah marilah kita bersama-sama untuk menghidupkan kelas kita agar menjadi kelas yang unggulan dan tidak mau kalah saing dengan kelas-kelas yang lain. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini bahwa tidak ada yang lebih baik di antara kita dan tidak ada yang lebih jelek di antara kita. Semuanya memiliki cara dan ciri khas masing-masing, dan justru cara itulah yang membuat kelas kita menjadi indah serta menjadi kelas kita yang memiliki banyak kreativitas, Pak. Terima kasih. Ya, kesimpulan yang super sekali ya dari teman kita Bait. Nah, di depan ada refleksi. Silakan buka HP lagi untuk mengisi refleksi guru dan peserta didik. Ya, silakan buka. Bapak kasih waktu selama 3 menit. 3 menit aja ya. 3 menit. Sudah ya? Sudah. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih sama ya, masih pada cairan, yaitu percobaan psikotas ya. Nanti boleh kalian nanti belajar dulu di rumah. Pertemuan selanjutnya akan percobaan psikotas ya. Sebelum kita tutup ya, pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja pemaparan dari Bapak tentang hukum Archimedes. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.